Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eduardus Budi Nursanto dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Pertamina. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan syarat untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen, yaitu kaitannya dengan pengajaran mata kuliah. Oke, mata kuliah yang akan saya jelaskan di sini yaitu perpindahan panas proses dengan kode mata kuliah 23222, SKS-nya 3. Oke, yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan outline. Yang pertama adalah deskripsi dan manfaat mata kuliah. Kemudian saya lanjutkan dengan capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Oke, untuk deskripsi dan manfaat mata kuliah, deskripsi di sini mata kuliah perpindahan panas proses mempelajari bagaimana memformulasikan konsep perhitungan dan mekanisme perpindahan panas, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Kemudian di sini akan juga nantinya menghitung koefisien-koefisien perpindahan panas. Dan koefisien-koefisien perpindahan panas nanti digunakan untuk mendesain alat perpindahan panas. Nah, nanti di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendesain alat perpindahan panas sesuai dengan kebutuhan proses. Kemudian untuk manfaat mata kuliah, jadi di sini untuk mata kuliah perpindahan panas proses, bertujuan untuk membangun pemahaman mahasiswa terkait mekanisme perpindahan panas. Pemahaman yang dibangun di mata kuliah ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan mekanisme perpindahan panas yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi dengan menggunakan analisis dan perhitungan. Pemahaman terkait mekanisme perpindahan panas ini akan digunakan sebagai dasar untuk mendesain alat perpindahan panas yang banyak digunakan di dalam industri. Untuk CPMK-nya ada 2. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan analisis dan penyelesaian permasalahan melalui perhitungan dalam hal mekanisme perpindahan panas. Ini di sini mewakili dari C2, C4, dan A3 dari taksonomi Bloom-nya. Sementara untuk CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu melakukan desain untuk alat-alat perpindahan panas. Ini mewakili taksonomi Bloom-nya yaitu C6 dan A3. Oke, berikut adalah materi pembelajaran. Pembagiannya seperti apa? Jadi di sini untuk materi pembelajarannya untuk minggu pertama akan pelajari pendahuluan yaitu konsep perpindahan panas proses secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian di minggu kedua akan belajar konduksi yang perpindahan panasnya secara one dimension. Kemudian konduksi minggu ketiga akan masih mempelajari konduksi yaitu terkait dengan fin dan multiple dimension conduction di situ. Minggu keempat akan belajar konveksi. Di minggu keempat akan ada tugas 1. Kemudian di minggu kelima akan belajar juga masih kaitan sama konveksi yaitu konveksi natural. Dan minggu keenam akan belajar evaporasi dan kondensasi. Ya, di minggu keenam akan diberikan tugas 2 dan di minggu ketujuh akan ada kuis dan juga nanti review terkait dengan perkuliahan sebelumnya. Kemudian minggu ke-8 masuki ujian tengah semester. Untuk setelah ujian tengah semester di sini akan masuki kuliah yang terkait dengan desain alat. Minggu ke-9 akan belajar terkait dengan pengenalan heat exchanger di sini atau jenis heat exchanger dan juga koefisien-koefisien yang nantinya akan digunakan dalam mendesain heat exchanger. Misal di sini Fouling factor dan juga logarithmic mean temperature difference. Kemudian minggu 10 masih berkaitan juga untuk nantinya kaitannya sama LMTD atau logarithmic mean temperature difference unit. Kita akan belajar terkait dengan number of transfer unit. Kemudian minggu 11 akan belajar mendesain ya salah satu heat exchanger yaitu double pipe heat exchanger. Kemudian minggu ke-12 masih belajar mendesain heat exchanger tapi yang berbeda yaitu shell and tube heat exchanger. Kemudian dilanjutkan minggu ke-13 belajar untuk mendesain
single effect evaporator dan juga multiple effect evaporator. Kemudian minggu ke-14 akan belajar jacket and coil vessel di situ. Oh ya, sebelumnya di minggu 12 setelah belajar cell and tube heat exchanger akan ada tugas ketiga. Kemudian minggu ke-15 akan ada akan ada pembelajaran di sini yaitu condenser dan air boiler. Di minggu 15 akan ada tugas dan juga akan ada kuis di situ. Kemudian minggu 16 digunakan untuk ujian akhir semester. Oke, untuk sistem pembelajarannya bagaimana? Jadi di sini ada perkuliahan perkuliahan dilakukan secara offline, kuis, UTS, UAS juga dilakukan secara offline di dalam ruang kelas. Nah, di sini nanti akan ditunjang juga dengan e-learning, e-learningnya dari kampus Universitas Pertamina. E-learning digunakan untuk sharing bahan perkuliahan, pengumpulan tugas, dan pengumuman perkuliahan. Ya, berikut adalah contoh tampilan dari e-learningnya. Oke, nah metode pembelajarannya seperti apa? Jadi nanti ada perkuliahan terstruktur di kelas. Jadi di sini ada 3 SKS, terus tiap satu SKS itu 50 menit, yaitu yang terstruktur di kelas. Kemudian ada pembelajaran mandiri dengan menggunakan buku referensi dan juga nanti pengerjaan tugas secara mandiri. Nah, di sini ditunjang juga ya, jadi pembelajaran terkait dengan video perkuliahan, yaitu ada yang saya upload nanti di e-learning atau di MS Teams. Jadi, kenapa ada yang di MS Teams? Karena di MS Teams atau Microsoft Teams ya, kita bisa mengupload ya file dalam ukuran yang besar ya. Jadi nanti bisa gabung di MS Teams-nya perpindahan panas proses ya. Ini saya cantumkan juga kode join dari MS Teams-nya. Oke, untuk bukunya yang banyak dipakai itu 3. Yang pertama Kern ya, proses heat transfer itu nanti banyak digunakan untuk setelah UTS ya. Jadi di sini buku Kern digunakan untuk belajar terkait dengan desain heat exchanger. Sementara untuk yang buku untuk belajar mekanisme perpindahan panas, kita banyak menggunakan Holman, yaitu heat transfer di sini edisi 10, itu banyak digunakan. Sementara nanti untuk mencari parameter dan lain-lain ya, untuk desain HE itu nanti juga bisa ditunjang dari bukunya Coulson ya di sini, Chemical Engineering di situ. Jadi ini 3 buku ini akan sering kita pakai dalam mata kuliah ini. Oke, terus untuk sistem penilaiannya bagaimana? Jadi sistem penilaiannya di sini ada 4 komponen. Yang pertama tugas itu komponennya lumayan besar ya, 30%. Terus ditunjang juga dengan kuis 10%. Kemudian ada juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing bobotnya 30%. Oke, demikian untuk penjelasan mata kuliah perpindahan panas proses. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan perkuliahan video perkuliahan terkait dengan mata kuliah perpindahan panas proses itu sendiri. Terima kasih. Ini kaitan dengan salah satu materi di mata kuliah perpindahan panas proses. Jadi minggu kemarin kita belajar terkait evaporator ya. Jadi ada sedikit pengenalan apa sih kegunaan evaporator, terus tipenya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan sedikit, maksudnya kita refresh lagi ya. Terus di minggu ini kita akan belajar gimana sih caranya menghitung single effect evaporator. Jadi menghitung dan mendesainnya. Jadi kita akan lakukan di sini untuk minggu ini atau hari ini. Oke, jadi sedikit pembahasannya terkait evaporator ini materi minggu lalu. Jadi di minggu yang lalu saya jelaskan di sini. Di sini ada evaporator. Kira-kira ada yang masih kan nggak kegunaannya evaporator itu apa? Coba ada yang angkat tangan mungkin, kan? Ya, kan, please. Jadi Pak, evaporator itu kayak suatu pemanfaatan gitu Pak. Tadi kan saya sempat baca dari jurnal-jurnal baru Pak. Yeah. Kalau misalnya mau sharing, jadi kayak cara kerja si evaporator ini mengubah air menjadi uap, memisahkan residu mineral di dalam evaporatornya. Kira-kira itu benar nggak Pak? Ya, benar mendekati ya. Jadi di sini fungsinya evaporator tuh memekatkan ya. Jadi memekatkan, jadi ibaratnya kita punya suatu lautan ya, lautan yang dia ibaratnya encer atau solvennya banyak, nah itu kita mau pekatkan ya. Contohnya di industri apa sih evaporator yang mau tanggung jawab? Ya,
silakan. Salah satunya yang kita tahu itu kayak susu bubuk Pak, pembuatan susu bubuk, gula, mungkin garam juga bisa termasuk gitu. Oke, ya benar ya. Jadi kalau di teknik kimia ya, mungkin kalau nanti yang minatnya pengen ke teknik kimia yang berkaitan dengan food atau misalnya FMCG ya, itu di situ penggunaan evaporator ini banyak sekali ya. Contohnya tadi benar industri susu bubuk. Jadi ibaratnya susu bubuk itu bahannya apa sih susu bubuk? Susu murni ya, atau susu segar atau susu cair ya. Jadi dari susu cair itu kita mau apa? Kita mau ubah ke susu bubuk. Nah, stepnya itu yang salah satu step yang utama yaitu kita melakukan evaporasi ya. Jadi nanti dari susu yang cair itu, kira-kira susu cair itu dia apa sih? Padatan di dalam apa sih dia? Yang tahu nggak? Padatannya kira-kira apa kalau susu cair? Kan kalau kita lihat gambar, dia akan dipekatkan dulu kan. Jadi kalau susu cair itu ibaratnya kita punya jadi di sini feednya ya, terus di sini kita evaporator ya, evaporator. Nah di evaporator itu, ini misal susu ya, susu itu sebenarnya apa sih dia? Sebenarnya apa? Susu itu sebenarnya protein dalam solvennya apa? Dalam air ya, protein dalam air. Jadi nanti airnya itu kita akan apa? Kita akan uapkan ya. Airnya kita akan uapkan. Jadi di sini berarti kita uapkannya. Di sini ada uapnya. Ya, nanti kita akan mendapatkan concentrated, ibaratnya susu yang lebih pekat ya, concentrated. Nanti ada tahapan selanjutnya drying, tapi kita nggak akan bahas ya. Oke, paham semua ya, pastinya semua ya materi kemarin ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tadi penjelasannya. Jadi kegunaannya evaporator itu kita mau untuk memekatkannya atau mengurangi jumlah solvennya ya, atau menguapkan solvennya. Mengurangi jumlah solven dengan menguapkannya di situ. Lah, cara menguapkannya gimana? Cara menguapkannya kita memberikan kalor ya di evaporator ya, atau ya ini menyediakan heat ya di sini. Oke, terus untuk jenisnya ya, itu kalau dibagi menurut industrinya itu ada dua. Yang pertama itu power plant evaporator ya. Jadi misalnya ada pembangkit listrik ya, pembangkit listrik yang dia air untuk turbinnya misal dari air laut ya. Nah, di situ kita perlu yang penting menguapkan airnya untuk mendapatkan air yang lebih murni ya. Itu salah satu caranya kita bisa menggunakan evaporator. Makanya dinamakan power plant evaporator di situ. Atau yang tadi disebutkan ya, misal di industri makanan tadi ya, di susu, gula atau garam ya, di situ itu kita bisa masukkan ke chemical evaporator. Jadi kenapa dinamakan chemical evaporator? Karena di sini kita punya chemical. Kayak tadi di susu kan kita punya protein yang dilarutkan dalam solvennya air dan jadi di sini kita uapkan solvennya ya, seperti itu. Oke, ini sedikit gambaran dari minggu kemarin saya sudah jelaskan sedikit. Jadi di sini kita punya yang namanya ya volume film evaporator. Jadi kalau volume film evaporator ini di sini prinsipnya kita membuat lapisan film ya. Jadi di sini nggak ada gaya dari luar atau gaya mekanik dari luar. Jadi di sini murni karena dia diuapkan ya di sini. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua thin film evaporator. Kalau thin film evaporator di sini ada gaya agitasi atau mengadukannya yang nanti juga akan mempercepat proses penguapannya. Ini saya sudah jelaskan di minggu kemarin. Ya, jadi ini sekedar refresh ya, atau review terkait dengan materi kemarin. Kita masuk yang materi yang ini yaitu single effect evaporator ya. Jadi di sini kenapa dinamakan single effect? Nanti di belakang kita akan belajar juga kaitannya sama multiple effect. Jadi dinamakan single effect karena evaporatornya cuma satu ya. Jadi di sini evaporatornya cuma satu. Dan prinsipnya tadi kita memberikan
memberikan panas di evaporator. Contohnya di sini kita punya steam ya, kita punya steam. Jadi steam nanti dia memberikan panasnya dan nanti akhirnya terkondensasi ya. Nah sementara di sini di dalam evaporator kita di sini punya feednya ya, jadi punya tadi yang mau kita pekatkan atau bahan bakunya, dan nanti setelah dievaporasi apa sih yang dihasilkan? Jadi yang dihasilkan ada dua, yaitu solvent yang menguap atau vapornya, dan yang kedua larutan yang lebih pekat atau di sini dinamakan concentrated liquid ya. Oke. Nah untuk di evaporator sendiri itu selain ada heat transfer, tadi saya sudah jelaskan juga ada mass transfer juga ya. Jadi di sini secara keseluruhan ya, perpindahan panas secara keseluruhan itu hampir sama dengan heat exchanger yang lain. Jadi di sini kita menggunakan sama ini I atau heat transfernya atau yang perpindahan panasnya itu akan sama dengan U kali A kali delta T. Nah U-nya itu apa? U-nya itu overall coefficient heat transfer ya. Sementara A-nya plus A-nya delta T-nya temperature difference-nya ya, perbedaan delta T. Oke, sekarang di sini kita langsung aja ya supaya lebih paham terkait cara mendesain menghitungnya. Jadi di sini ada example ya, jadi ada example. Jadi di sini kita mau menguapkan suatu larutan ya. Ini larutan solventnya itu air. Jadi di sini apa sih yang kita inginkan ya? Jadi di sini larutannya itu awalnya flow-rate-nya ya, flow-rate-nya itu 7 kg per second. Dan di 7 kg per second itu dia mengandung solid sebanyak 10%. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan keluaran evaporator nanti dia lebih pekat ya. Jadi dia konsentrasinya akan jadi 50% solid gitu. Kira-kira solidnya yang di feed sama yang di produk ya, secara jumlah, secara kilogram per second, jumlahnya sama atau beda? Sama beda. Solidnya ya, bukan total solusinya kan? Sama ya. Jadi di sini kita anggap sama atau kita anggap di sini nggak ada akumulasi ya. Jadi di sini jumlah solidnya itu sama ya nanti. Nanti kita akan hitung di sini. Terus di sini untuk memanasnya kita menggunakan steam. Jadi steamnya kondisinya di sini. Terus ini kondisi evaporatornya, tekanan evaporatornya. Di sini ketahui juga nilai U-nya. Nanti kita mau nyari nilai A-nya ya, nilai A-nya juga dicari. Terus kondisi steamnya seperti apa? Kondisi kondensatnya ya, kondensatnya itu seperti apa? Terus di sini kita juga punya spesifik heatnya ya untuk si produk sama si feednya ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak terkait soalnya ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi di sini prinsipnya hampir sama ya. Jadi ini single effect evaporator. Jadi di sini kita punya tadi 7 kg per second. Ini total ya, total solusinya. Di sini konsentrasinya 10% solid ya. Terus tadi konsentrasi liquidnya jadi berapa? Jadi 50%. Oke. Kalau dari neraca massa sederhana gini, kira-kira tahu nggak sih jumlah solidnya di feed berapa? Jumlah solidnya di feed berarti kita punya feednya tadi kan 7 ya, 7 kg per second. Sementara solidnya ada 10%. 10%-nya dari berapa? Jadi kita punya 0,7 kg per second ya. Sementara untuk yang produk jumlah solidnya sama nggak? Jumlah
50%. 50%. Berarti ini kan 50% ya. Berarti 50% solid, berarti 50% solventnya ada berapa? Di totalnya. Nah, ini 0,7 ini dia 50% dari total produknya. Berarti 50% solventnya juga sama kan? Oke. Berarti kita punya totalnya ya, total yang produk itu punya 1,4. Berarti di sini kita jabarkan juga ya di sini ya. Jadi di sini kita bisa tahu berapa sih yang solvent atau waternya yang perlu kita uapkan ya. Jadi di sini waternya yang perlu kita uapkan itu di berapa? Di berapa ini? Tadi kan masuknya 7 ya. 7, tapi di sini kurangi solid. Ya kan? Ini solid divide ya. Solid divide. Terus dikurangi apa? Dikurangi 0,7 lagi apa? Solvent, solvent dan produk ya. Oke, berarti di sini kita tahu ya, yang mau diuapkan itu sebesar 5,6 ya. Oke. Ini juga tuliskan juga tabelnya ya, biar kalian ketemu. Jadi tadi awalnya seperti ini ya. Jadi yang fit, di sini kita punya 0,7 karena 10% kan. Berarti sisanya liquid ya atau solventnya. Terus produknya tetap 0,7. Tapi dia konsentrasinya 50% nih. Berarti ini 50%, sisanya juga sama dong 0,7. Berarti totalnya 1,4 dan diuapkan 5,6. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi di sini ya intinya itu kita lebih ke neraca panasnya ya, neraca panasnya. Dan di dalamnya itu ada neraca masanya kan. Di sini steady state, neraca masanya. Oke, jadi neraca panasnya itu juga steady state ya. Jadi di sini kita punya berarti kan heat in ya. Heat in-nya nanti akan sama dengan heat out-nya ya. Berarti yang itu apa? Yang ini itu dari heat sama dari sumber panasnya tadi apa? Sumber panasnya steam ya. Jadi dari heat sama dari steam. Nah nanti keluarnya apa? Yang keluar dia apa? Dia punya vapornya atau evaporated water sama ya sama concentrated liquid. Sama concentrated liquid. Oke, jadi kita bisa lihat di sini yang masuk di sini ya, fitnya ya. Jadi tadi kita punya 7 ya, di sini ada 7. Terus 3,76 tadi apa berarti? Nilai? CP bukan? Nilai? Balik lagi ya. Nilai apa di sini? Nilai CP ya, specific heat ya. Oke, kita punya nilai CP-nya. Oke, terus oke, jadi di sini kita menggunakan datum ya. Jadi kalau masihnya jadi demo 1 atau demo 2, kita menggunakan datum atau reference temperature ya. Jadi bisa milih di sini kita milih 273. Nah, kenapa di sini 294? Karena masuknya di 294. Jadi kita bisa mendapatkan data yang pertama, kita bisa mendapatkan heatnya yang dibawa dari fit itu berapa. Terus yang kedua, tadi dari neraca masanya kita tahu total produknya berapa. Total produknya tinggal 1,4 ya. CP-nya diketahui. Terus tadi produknya itu dia suhunya di 325 ya, suhunya naik ya tadi di 325 kurang datumnya, maka kita mendapatkan nilai ini ya seperti itu. Terus dari sini yang evaporated water ya, evaporated water. Saya balik ke sini ya, tadi sedikit. Jadi tadi evaporated waternya di sini ya 2594. Jadi di sini tadi aja. Jadi di sini nilainya si
evaporated water atau vapor ya. Kira-kira ini suhunya sama nggak ini antara vapor sama concentrated liquid? Sama kan? Sama. Ya harusnya sama ya. Jadi di sini untuk yang evaporated liquidnya ya, itu ibaratnya solvennya yang menguap itu dikalikan sama apa? Ini dikalikan sama apa? Dikalikan sama. Jadi kalau yang Q itu kan ada berapa cara ya caranya ya, yang CP delta T, atau yang kalau keseluruhan pakai U kali A kali delta T. Yang lain nanti apa? Q sama dengan M kali delta H ya. Jadi di sini dia evaporated water karena dia terevaporasi di suhu 325 ini ya. Jadi dia terevaporasi itu bukan karena, jadi di sini suhunya naik dulu baru terevaporasi. Jadi di sini kita gunakan persamaan ini ya. Gunakan entalpinya di sini udah ada di soal. Nah, jadi dari sini kita bisa susun ya. Karena ini steady state ya, ini steady state. Jadi heat in sama dengan yang heat out, maka kita bisa cari berapa sih panas yang diberikan sama steamnya ya, atau heat transfer from the steam. Berarti yang vapor sama liquidnya, yang outnya tadi yang vapor sama liquidnya kita jumlahkan, baru kita kurangi yang heatnya ya. Maka kita mendapatkan heatnya dari steam atau heat transfer from the steam itu di angka 14.202 kW ya. Jadi di sini paham nggak? Jadi sambil ngitung ya tadi ya. Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau misalnya kalian di sini cuma tahu yang heat treating with the product yaitu di suhunya 325. Berarti kan evaporated ininya ya, evaporated di sini 325. Berarti di sini juga 325. Tapi kalian nggak tahu nilainya ini, apa entalpinya ya di sini. Maka caranya gimana? Pakai steam table ya, itu benar ya. Jadi kalian udah familiar yang mungkin bisa buka buku apa aja tuh pakai channel ya. Ya pakai channel atau pakai Smith ya. Jadi di situ ada steam table. Dari Karen juga ada steam table, tapi kalau Karen dia satuannya dalam British ya, jadi mungkin perlu konversi. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi di sini ya steamnya ini ya, steamnya itu dia akan terkondensasi ya. Jadi di sini steamnya terkondensasi. Steamnya itu terkondensasi di 352,7 Kelvin ya. Lah, ada yang masih kan nggak CP-nya air itu berapa? CP-nya air? CP-nya air? CP-nya air itu di sekitar 4,2 ya, atau di sini kita bisa 4,15. Sementara tadi steamnya terkondensasi di 352,7. Di sini kita menggunakan datumnya, maka kita bisa mendapatkan nilai entalpinya ini ya. Nah, sementara tadi kita bisa tahu ya di transfer dari 1 kg steam tadi itu udah ada di soal ya, di 2530. Jadi di sini jadi steamnya itu, jadi total entalpinya di sini berarti kita bisa tahu berapa sih yang ditransfer dari steamnya ya. Jadi untuk menghitung kebutuhan steamnya. Jadi di sini 2530 atau steamnya energi panas yang di bawah steamnya itu di 2530. Maka kita kurangi ini ya. Maka kita bisa mendapatkan ditransfernya dari 1 kg steam itu segini. Terus tadi kita juga tahu kalau ditransfer dari steamnya ini total ya, total steam yang dipakai di sini kalau yang di atasnya dari 1 kg. Karena kita tahu totalnya berapa, tahu 1 kg berapa, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa mendapatkan flow rate dari steamnya. Berarti kan tinggal yang total dibagi yang kilowatt kan atau per 1 kilogramnya ya. Jadi kita mendapatkan 6,7 kg per second. Nah nanti selanjutnya ini yang tadi kan sampai hitung di transfer area ya. Jadi di sini kita punya delta T ya. Jadi delta T-nya tadi dari steamnya sama dari produknya. Jadi kita mendapatkan delta T-nya 69. Nilai ini diketahui, maka kita bisa hitung nilai A-nya ya. Ini kan nilai I-nya diketahui di total yang diberikan sama steam. Maka di sini kita perlukan
luas evaporator itu sekitar 68,6 meter persegi. Atau kalau dari ya sebagai engineer ya kalian perlu over design ya, sekitar maksimal yang mungkin 20% jadi nanti ya sekitar 70-an meter persegi. Oke, jadi ada pertanyaan dulu terkait ini? Ada, jelas semua ya. Oke, jadi mulai hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Terus nanti minggu depan kita akan lanjutkan ya di sini terkaitannya sama multiple effect evaporator. Jadi yang tadi cuma satu, nanti kita akan bahas ya evaporatornya banyak ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Selamat siang.